Selamat malam, Jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan 25. Kita akan melihat dan belajar dari sebuah keluarga Yusuf Maria. Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sudah tidak asing dengan kisah mengenai Natal, di mana Kristus lahir pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa merayakan hari kelahiran Kristus. Kita memperingati saat-saat unik di mana Allah menerobos waktu dan sejarah dalam wujud manusia. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kita dapat melihat bagaimana Allah yang Maha Kudus, yang Maha Mulia itu memanggil dan memakai orang-orang yang ada di dunia ini untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam menggenapi rencana dan tujuan Allah yang mulia untuk menyelamatkan dan menebus manusia. Bapak Ibu sekalian, dua orang rekan sekerja Allah yang dipanggil dan dipakai untuk bersama-sama menggenapi rencana keselamatan Allah itu adalah Yusuf dan Maria, yang pada waktu itu Bapak Ibu sekalian dikatakan di ayat yang ke-18 mereka sudah bertunangan. Bapak Ibu, bahkan di ayat yang ke-19 Yusuf dikatakan sebagai suami dari Maria. Kenapa saat di ayat 18 mereka dikatakan tunangan, tapi di ayat yang ke-19 Yusuf sudah dipanggil sebagai suami? Nah Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan tradisi budaya Yahudi pada waktu itu. Ada dua konsep tentang tunangan pada waktu itu Bapak Ibu. Yang pertama, tunangan tahap pertama, yaitu tahap ini mereka masih kecil. Mereka dipertunangkan oleh orang tua mereka. Mereka masih belum tidak mengenal satu dengan yang lain. Mereka masih kecil. Mereka tidak diizinkan untuk tinggal bersama, karena mereka pada waktu itu masih sangat-sangat muda. Kemudian ada budaya yang kedua Bapak Ibu sekalian, adalah tunangan tahap 2, yaitu tunangan saat mereka sudah cukup umur dan siap menikah. Nah Bapak Ibu sekalian, perbedaannya dengan tunangan kita hari ini adalah pada tahap itu sebenarnya mereka sudah disebut suami istri, tetapi mereka belum tinggal bersama dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada kontradiksi antara ayat 18 dan 19, karena budaya Yahudi pada waktu itu mengakomodir kedua konsep ini. Tunangan tahap kedua itu menyatakan bahwa Maria sudah sebagai istri, Yusuf sudah sebagai suami, meskipun mereka belum tinggal bersama. Nah Bapak Ibu sekalian, Yusuf dan Maria pada waktu itu berada dalam tahap tunangan yang kedua. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak salah kalau kita belajar, kita mengatakan bahwa kita mau belajar dari keluarga Yusuf dan Maria. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat karakter seorang Maria, seorang wanita, seorang istri, seorang ibu
Bukan berasal dari keluarga yang sangat-sangat berada, tetapi hanyalah seorang wanita sederhana. Bapak Ibu sekalian, ketika malaikat Tuhan datang menghampiri Maria dan mengatakan bahwa Maria, kamu akan mengandung bayi yang maha kudus, maha mulia, yang akan dinamakan Yesus, dan Immanuel, Allah beserta dengan kita, yang akan menebus umat manusia. Tentunya Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang wanita biasa, manusia biasa, terjadi gejolak dalam diri Maria. Pertanyaan-pertanyaan banyak muncul dalam pikirannya, bahkan ketakutan bisa saja menghampiri Maria saat itu. Karena kita tahu bahwa tradisi Yahudi, budaya Yahudi pada waktu itu mengatakan bahwa seorang wanita, meskipun dalam status tunangan tahap 2, jikalau dia didapati mengandung, maka ada hukuman sosial yang akan didapatkan oleh Maria. Pengucilan, dan lebih ekstrim adalah dirajam dengan batu sampai mati karena dianggap berzina. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika Maria berdialog dengan malaikat itu yang menjadi utusan Tuhan, kita melihat sebuah tanggapan dari pribadi Maria yang pada waktu itu secara positif. Maria mengatakan, aku ini hanya hamba, jadilah seperti yang Tuhan inginkan. Ada sikap kepatuhan, ketundukan, berserah kepada rencana Tuhan. Inilah karakter yang bisa kita lihat, yang nampak jelas dalam diri seorang istri, ibu, dan wanita. Seorang bernama Maria. Dia punya ketundukan, keberserahan secara total kepada kehendak Allah. Di dalam dia menapaki hari-harinya bersama Tuhan, di tengah-tengah segala pertanyaan yang mungkin dia tidak bisa jawab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketaatannya kepada Tuhan itu terimplikasi kepada ketaatannya juga terhadap Yusuf sebagai suaminya. Ketika Maria dan Yusuf pergi meninggalkan kota asalnya menuju ke Bethlehem, Maria tunduk dan taat kepada permintaan Yusuf. Ketika mereka, Bapak Ibu sekalian, akan pergi meninggalkan Bethlehem menuju dan mengungsi ke Mesir, Maria pun taat, Bapak Ibu sekalian, kepada Yusuf. Seorang wanita, istri, ibu yang taat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan, maka dia juga akan taat dan mencintai, mengasihi suami dan keluarganya. Kepatuhan Maria kepada Yusuf merupakan tanda cinta dan kesetiaannya kepada sang suami. Bapak Ibu sekalian, Maria mungkin punya banyak alasan, punya banyak jawaban untuk menyerah terhadap keadaan. Tentunya sebagai seorang wanita, dia menambahkan kehidupan yang mapan, kehidupan yang enak, kehidupan yang penuh dengan kestabilan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Maria tidak menyerah, dan Maria tidak pernah menyerah terhadap kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Dia terus berjuang menjadi istri yang terbaik bagi Yusuf. Dia terus berjuang menjadi ibu yang terbaik buat Yesus. Bahkan kita tahu, di saat Yesus mengalami jalan salib, bahkan disalib di Bukit Golgota, Maria selalu ada bersama dengan Yesus. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berhenti berjuang untuk keluarganya. Itulah Maria. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada Maria, tentunya ada Yusuf. Kita akan melihat karakter dan seorang yang bernama Yusuf ini sebagai seorang ayah, suami, dan pria biasa. Bukan berasal dari kalangan yang berada sama seperti Maria. Tapi mari Bapak Ibu sekalian kita melihat karakter apa yang ada pada Yusuf. Bapak Ibu sekalian, ketika dia mendapati kabar bahwa Maria sedang mengandung, tentunya sebagai seorang pria yang sangat mencintai Maria, pada satu titik dalam kehidupan Yusuf, dia pernah mau menginjak rem, menyerah. Dia mau berencana meninggalkan seorang yang bernama Maria.
Karena Bapak Ibu sekalian, dia mencintai Maria, dan dia tidak mau terjadi sesuatu yang jahat, yang buruk dengan Maria. Sehingga dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu dia tidur, pada malam hari, malaikat Tuhan datang lewat mimpinya dan mengatakan bahwa Yusuf, kamu tidak boleh menceraikan Maria, karena bayi yang dikandung itu adalah kudus, yang berasal dari Allah. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, muncul semangat, pengharapan dalam diri Yusuf, sehingga dengan segenap kekuatannya dia berjuang memelihara, dia berjuang melindungi Maria, sampai di saat dimana Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Itu tidak lepas dari perjuangan Yusuf sebagai seorang pria, ayah, dan suami pada waktu itu. Yusuf tidak pantang menyerah Bapak Ibu sekalian. Yusuf menerobos segala kesulitan-kesulitan yang ada. Yusuf menemani Maria sampai akhir hidupnya. Yusuf menemani Maria sampai di mana Maria mendapatkan tempat melahirkan bayi Yesus. Yusuf tetap setia pada panggilan hidupnya. Bapak Ibu sekalian, seorang pria tentunya pernah ada dalam masa merasa diri tidak berdaya. Mungkin kita sebagai pria ada masanya merasa capek, lelah, karena tanggung jawab yang begitu besar sedang kita pikul. Yusuf pun pernah mengalami itu. Dia hampir menyerah. Tetapi ketika dia menyerahkan, dia memandang kepada Allah, maka muncul pengharapan. Janji-janji Allah akan menuntun setiap pria, setiap suami, setiap ayah seperti Yusuf. Para ayah, para suami, para pria, jangan menyerah dengan kondisi keluargamu. Jangan menyerah dengan kondisi di sekitarmu. Tapi mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersandar secara total kepada Tuhan, karena dialah yang telah memanggil kita sebagai kepala keluarga. Dan dia yang akan memberikan kita kemampuan, dia akan memberikan kita kekuatan untuk boleh bersama-sama melayani, untuk boleh bersama-sama membangun di dalam bahtera rumah tangga yang telah Ia percayakan untuk kita. Mari para istri, para suami, para ibu, para ayah, para wanita, para pria, kita terus menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga keluarga kita boleh sungguh-sungguh menjadi keluarga yang diperkenan oleh Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Sebagaimana keluarga Yusuf dan Maria tidak pernah berhenti berjuang untuk keluarga mereka, untuk suami, untuk istri mereka, bahkan anak mereka. Mereka tidak pernah berhenti berjuang. Mari kita berjuang di dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang memimpin dan memberi kita kekuatan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, jadikanlah kami keluarga-keluarga yang boleh terus berjuang untuk keluarga kami. Tentunya perjuangan kami bukan atas dasar kekuatan gagah kami, tetapi perjuangan kami didasarkan karena kami punya Tuhan yang akan menjaga, memberi kami kekuatan untuk terus memelihara, untuk terus memberi kami kekuatan dalam membangun bahtera rumah tangga kami bersama-sama. Tuhan, kami sangat mengandalkan Tuhan. Kami sangat bergantung kepada Tuhan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai seorang pria atau wanita biasa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah. Kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Bila keluarga-keluarga Kristen ini boleh terus menjadi keluarga yang bertumbuh, menjadi keluarga yang kuat, yang tidak pernah menyerah.
Karena Tuhan hadir, karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memelihara. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya bangsa dan negara kami Indonesia boleh terus menjadi bangsa yang kuat di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, yang telah membuat begitu banyak dampak negatif di dalam beberapa aspek kehidupan rakyat Indonesia. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan boleh menuntun, menolong bangsa ini keluar dengan baik melewati masa-masa krisis ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang terakhir, kami berdoa untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin, memberkati, sehingga istirahat kami pada malam hari ini boleh membuahkan kesehatan tubuh yang kuat, untuk esok hari kami boleh beraktivitas kembali dengan baik. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itu